Wis ana ae wong iki. Ya apa? Iki ana iki engko ya suwi-suwi kok ana dua kubu iki mesti. Kubu sing pro Fauzana karo sing pro Masyun ngono wis. Jadi sing pro Masyun Mbak Fauzana dijelek-jelekan. Yang pro Mbak Fauzana Masyun juga dijelek-jelekan. Ini sama aja, enggak kira selesai nanti wis. Iya aja ngono lah rek. Yang penting ki apa sih tujuan awalnya gitu kan. Tujuan awalnya kan kita kan saling mendoakan. Ya doakan aja wis yang terbaik. Ya yang terbaik buat Mas Yun dan Mbak Fauzana. Soal asmaranya itu sudah biarkan mereka wes yang mengatur. Kita hanya berkomentar aja, yang berkomentar yang baik-baik aja gitu kan. Ya, wes gitu ya, wes. Tapi gini lah ya. Tapi gini, saya nggak mau membahas itu ya, nggak mau membahas asmaranya Mas Yun. Tapi kita kan manusia, ya kan. Manusia itu kan belajar dari yang dulu kan, makanya dari yang dulu. Nah ini ada salah satu kisah ya yang bisa melambangkan Mas Yun dan Mbak Fauzana. Mungkin bisa diartikan Fauzana sama Mas Yun ini adalah jilid duanya mereka ya. Apa itu? Ini kisah asmara dari Jainuddin sama Hayati. Nah ini seperti apa sih bagi teman-teman yang masih belum tahu seperti apa sih kisahnya gitu kan. Nah ini bisalah ditonton ini sampai habis ya, agar apa, agar kamu dan saya gak salah paham gitu ya. Ini menarik ini deh. Nah seperti apa, ini dia kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Saya ingin sedikit membacakan sinopsis tentang tenggelamnya kapal Panterwitch karya Buya Hamka. Ya. Ini perlu saya sampaikan menurut saya karena akhir-akhir ini lagi terus hangatnya kisah cinta TikTok atau media sosial Mas Yun dan Dinda Fauzana. Benar. Yang jadi masalah bukan kisah cintanya, tetapi dampak dari itu di medsos masih banyak yang saling serang, bahkan cenderung tidak kondusif. Itu tidak baik. Ya. Malah banyak yang menuduh Dinda Fauzana itu sebagai Hayati jilid 2 katanya. Saya pun sebenarnya senyum-senyum aja membacanya itu. Ya. Bahkan ada yang menelpon saya entah dari mana, Pak Mariono lah kita angkat sebagai Hayati lover katanya kan. Nggak tahu apa maksudnya. Padahal baik Mas Yun dan Dinda Fauzana meminta kepada fannya jangan menyerang sana sini karena tidak baik. Semakin saling serang semakin menderita mereka kedua belah pihak. Iya Pak, bener Pak. Kalau soal serang-serang itu nggak akan habisnya gitu kan. Iya kan? Sana serang sini, sini serang sana. Ya apa malah ini? Yang jelas kita duduk berdua, gimana enaknya kan gitu kan enak gitu loh. Wes ini seru ini ya kayaknya. Oke, naik ya, naik. Oke, kapal Panterwitch ini tenggelam sekitar tahun 36, yaitu berlayar dari Surabaya menuju Jakarta, dan kapal ini tenggelamnya di sekitar Laut Jawa sebelum masuk Semarang, tepatnya di perairan Lamongan dalam kisah ini ya. Maka dibuatkan monumen kapal itu di desa Brondong, kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan pada tahun 1936. Ini monumen ini yang membangunnya adalah Belanda sebagai ucapan terima kasih kepada masyarakat sekitar situ yang telah banyak membantu menolong korban penumpang kapal itu.
itu nyata. Jadi tenggelamnya kapal itu nyata. Nah, kisah fiksinya adalah Berarti kalau nyata ini hampir sama dia. Kisahnya sama Titanic ya. itu Zainuddin, Hayati, dan Ajis. Tiga ini yang menjadi tokoh sentralnya. Dikisahkan Zainuddin ini adalah anak dari pendekar Sultan Sumatera Barat juga yang diasingkan ke Cilacap. Tentu yang mengasingkan adalah pemerintah Hindia Belanda karena telah membunuh mamanya dalam perebutan warisan. Setelah Sultan ini bebas, dia kemudian merantau ke Sulawesi, tepatnya di Makassar, kemudian menikah dengan Daeng Habibah. Setelah pendekar Sultan ini meninggal dunia, dikisahkan Zainuddin ini pulang kampung ke kampung halaman orang tuanya. Namun sampai di kampung halaman, dia diperlakukan tidak enak oleh nenek mama, oleh keluarga besarnya, bahkan oleh tokoh-tokoh karena satu, dia bukan asli Minangkabau karena ibunya itu orang Bugis, ayahnya betul Minang. Satu. Yang kedua, ayahnya punya rekam jejak yang tidak baik, yaitu pernah membunuh ibu kandungnya sendiri. Yang ketiga, dalam kisah itu disebut dia dituduh pernah mencuri. Zainuddin ini menjalin cinta kasih dengan Hayati. Hayati ini sering curhat dengan Zainuddin, Zainuddin pun sering curhat. Jadi dua insan ini dikisahkan saling curhat lah dan ingin menikah. Sayangnya cinta Zainuddin ini diterima oleh Hayati tetapi ditolak oleh keluarga besarnya. Karena Zainuddin ini bukanlah keturunan bangsawan, bukanlah keturunan asli Minangkabau, dan Hayati akhirnya dinikahkan dengan Ajis, seorang laki-laki keturunan bangsawan dan kaya raya yang seimbang dengan Hayati. Di lain pihak, Zainuddin dengan penuh rasa kecewa, sakit hati merantau ke Pulau Jawa, tepatnya ke Jakarta, kemudian ke Surabaya. Di Surabaya dia bekerja di surat kabar dan sukses. Kemudian dikisahkan dia membuat surat, membuat tulisan-tulisan, ya, sampai terdengar ke Sumatera Barat, tempat tinggal Hayati dan Ajis. Jadi sana ternyata Hayati dan Ajis ini yang tadinya orang tuanya kaya raya dan dia pun hidup mapan, lama-lama terpuruk jadi jatuh miskin. Karena Hayati dan Ajis ini jatuh miskin, kemudian merantaulah ke Surabaya. Ada kisah yang lain katanya bahwa yang mengajak merantau ke Surabaya itu justru Zainuddin itu sendiri, menolong mantan kekasihnya dengan suaminya untuk bekerja bersama dia. Selama di Surabaya, Hayati dan Ajis ini numpang di rumah Zainuddin. Ini memang luar biasa kisah ini ya. Sudah dari disakiti, numpang pula di rumah Zainuddin. Karena ekonomi terus terpuruk, Ajis stres dan akhirnya bunuh diri. Sebelum bunuh diri, Ajis ini berpesan kepada Zainuddin untuk melindungi Hayati. Ditulis di situ pesannya bukan untuk menikahi Hayati, tapi melindungi. Setelah Ajis meninggal dunia, ya biasalah, Hayati kan masih cinta dengan Zainuddin. Akhirnya Hayati tentu menginginkan rujuk dengan Zainuddin. Ya, kalau istilah kita kan tidak dapat perawan, jandanya jadilah. Zainuddin tidak mau, masih sakit hati dia. Kemudian Zainuddin mulai mencari cara bagaimana agar Hayati jauh darinya. Tapi tetap dibantu, maka diberangkatkanlah Hayati ini, dipulangkan kampung lah, menumpang kapal Panderweg. Nah, itulah yang kapal Panderweg itulah yang tenggelam di Lamongan itu.
Nah, Hayati ini sebenarnya termasuk penumpang yang selamat, artinya tidak meninggal di laut. Ketika berada di rumah sakit, Jainuddin datang. Meninggal pula lah Hayati ini. Lama-lama Jainuddin sendiri balik lagi ke Surabaya. Mungkin banyak pikiran, kenapalah saya tidak menikah dengan Hayati. Sudahlah suaminya meninggal dunia. Mungkin saya hatinya, tahu nggak kisah ini kawan-kawanku? Lama-lama Jainuddin ini meninggal juga dan dimakamkan di samping kuburan Hayati. Sedih sebenarnya kisah ini ya, kalau kita renungin gitu. Nah, dari kisah ini apa pelajaran yang kita ambil? Dan apa kalau kita hubungkan dengan kisah Mas Iyun dan Fauzana? Nah, ini. Yang pertama, Oke. jangan terlalu dihubung-hubungkan kisah Mas Iyun dan Dinda Fauzana itu seperti Hayati Jainuddin. Beda ya. Kalau Jainuddin, ini konfliknya Minang dengan Minang. Cuman ibunya Bugis. Kalau Mas Iyun itu Jawa murni. Dinda Fauzana Padang murni. Karena saya lihat di tappingan-tappingan itu di medsos itu mulai Jawa PS Minang. Yang tadinya Jamin, memang Jainuddin itu pernah tinggal di Jawa, betul. Bahkan Jawa Timur lagi kan. Tapi yang pasti bukan Tulungagung lah ya. Jangan dirivalkan Jawa Minang. Kisah Jainuddin dengan Hayati ini Minang dengan Minang ya, cuman ibunya Bugis. Karena adat Minang itu dia ngikuti ibu, bukan ngikuti bapak. Yang kedua, Jainuddin ini ditolak oleh keluarga Hayati, tapi Jainuddinnya sudah pergi ke Sumatera Barat. Sudah ketemu orang tuanya, sudah menunjukkan keseriusan, bahkan saling curhat tatap muka. Loh, Mas Iyun dengan Fauzana ini kan belum. Artinya jangan pula lah nanti menuduh Dinda Fauzana ini Hayati. Oh, belum ke sana kan. Kalau Jainuddin kan sudah. Yang ketiga, pelajaran kisah ini juga saya kira kalau Mas Iyun datang, percayalah akan diterima. Karena rekam jejaknya beda ya. Kalau Jainuddin itu ayahnya membunuh ibu kandungnya, oke? Kemudian Jainuddin itu sendiri dituduh pernah mencuri, jadi punya track record yang tidak baik. Kalau Mas Iyun ini kan track recordnya baik. Pasti. Dia seorang pemuda di kampungnya tergolong sukses. Di usia sekitar 20 tahun sudah jadi juragan sapi. Follower TikToknya, YouTube-nya berjuta-juta. Ya menurut saya Mas Yuni juragan juga di kampungnya kan. Nah, Dinda Fauzana juga menurut saya belumlah disebut bangsawan. Bener. Biasa-biasa aja. Beliau ini kan bukan orang kaya raya. Dinda Fauzana keluarganya orang biasa, tetapi tentu ekonominya cukup mapan di kampungnya. Itu ya, menurut saya kan sama ini. Mas Iyun juga tergolong mapan di kampungnya. Dinda Fauzana juga tergolong mapan di kampung. Ini kan bukan persoalan harta, bukan persoalan bangsawan. Keluarga Dinda Fauzana insya Allah keluarga yang beriman. Keluarga Mas Iyun juga keluarga yang beriman kan. Ini sebenarnya beda Jainuddin dengan Hayati ini. Sama ini, sama-sama baik Mas Iyun dengan Dinda Fauzana ini. Tinggal ketemu saja ngomong. Sudah, ini kan orang-orang baik semua nih. Pelajaran untuk kita semua. Jangan pernah menolak calon menantu karena alasan harta benda. Bener. Karena alasan orang berpangkat apa tidak. Saya punya pengalaman dari berbagai macam kelompok orang yang menolak calon menantu dengan alasan miskin, dengan alasan dia tidak berpangkat.
pada akhirnya anak kita yang menurut kita orang hebat, dapat menantu hebat tuh berantakan hidupnya. Iya bener. Ya bukan berarti mencontohkan kisah Zainuddin Hayati yang kemudian Hayati menikah dengan Ajis, hidupnya terpuruk, ya kemudian Ajis bunuh diri, Hayati meninggal karena tenggelamnya kapal, ya. Ya baik, terima kasih kepada Haji Mariono SAG ya, sarjana agama. Terima kasih sudah memberikan kisah untuk kita semua, yaitu kisahnya Zainuddin dan Hayati. Ini nggak cuma saya kayaknya, mungkin semua pengarit mengatakan seperti itu. Bahkan kata-kata saya ini mungkin sama dengan pengarit gitu. Awalnya sih kita beranggapan Mbak Fauzana inilah jodohnya Mas Yun. Kenapa seperti itu? Karena gini, kan siapa sih nggak tahu Mas Yun gitu kan. Mas Yun itu kan udah orang yang baik, rendah hati gitu kan. Pastilah nanti akan mendapatkan jodoh yang sama seperti Mas Yun gitu kan. Nah menurut kita semua pas kalau Mas Yun itu dijodohkan sama Mbak Fauzana. Secara Mas Yun baik dan Mbak Fauzana juga baik gitu kan. Awalnya gitu, ternyata tambah laung sampai ke sini, ternyata jodoh itu tetap kita hanya bisa berencana, tetap rezeki jodoh mati itu di tangan Allah gitu kan. Tapi walaupun seperti itu, kita doakan mudah-mudahan kalaupun ini jalannya diberikan ketabahan dan diberikan yang terbaik buat Mas Yun dan Mbak Fauzana gitu ya. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.